Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Ahmad Mutahari. Saya mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang investasi dalam perspektif Islam. Nah, baik, sudah diketahui bahwa Islam merupakan salah satu agama yang senantiasa mengajarkan kebaikan dan mendorong manusia untuk terus melakukan dan memilih yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga Islam tidak hanya fokus pada suatu yang berkaitan dengan ibadah saja, tapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang mungkin kerap mendengar istilah ekonomi syariah. Ekonomi yang dihubungkan dengan keuangan atau yang dihubungkan dengan keuangan syariah. Ekonomi keuangan syariah sendiri dapat diartikan suatu sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Termasuk di dalamnya adalah investasi tentunya ya. Nah, investasi sendiri juga bisa diartikan sebagai kegiatan usaha yang mengandung resiko karena memiliki unsur ketidakpastian. Hal yang dimaksud adalah perolehan kembali. Dalam investasi itu tidak dapat dipastikan dan bersifat tidak tetap. Hal ini yang menyebabkan kalian juga harus berhati-hati dalam memilih investasi. Jangan sampai investasi yang dipilih bertentangan dengan syariat Islam. Agar tidak salah memilih, kira-kira apa saja ya investasi yang dilarang dalam Islam? Nah, berikut saya akan memberikan pemaparannya secara lengkap terkait investasi dalam Islam hingga contoh investasi dalam Islam baik yang tidak dilarang maupun yang dilarang. Nah, sederhananya, investasi merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan. Dengan berinvestasi, pastinya kamu bisa mencapai kebebasan finansial tanpa perlu khawatir dengan inflasi. Di sisi lain, investasi juga merupakan jawaban buat kamu yang mempunyai rencana masa depan. Seperti halnya memberi rumah, mobil, atau melanjutkan pendidikan, liburan, dana pensiun, dan lain sebagainya. Siapa sangka ternyata anjuran untuk berinvestasi tertulis loh dalam Al-Quran ayat 261, yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas, karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, berinvestasi yang dimulai dengan sebutir benih menjadi 7 bulir dan akhirnya menjadi 700 biji. Al-Quran nampaknya memperhatikan dan memberikan panduan investasi yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah infak. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam salah satu acara TV nasional, infak sendiri mempunyai arti mengalokasikan atau membelanjakan harta ke dalam jalan kebaikan yang mempunyai banyak arti. Salah satunya membelanjakan hartanya untuk keluarga. Nah, tak salah jika investasi juga dianggap sebagai salah satu cara membelanjakan harta untuk keluarga. Di samping itu, investasi juga mensejahterakan keluargamu, yang berarti ini wujud dari jalan suatu kebaikan. Nah, meski memiliki tajuk yang sama, investasi Islam dan investasi konvensional tentunya memiliki beberapa perbedaan loh. Perbedaan yang dimiliki oleh keduanya tidaklah terlalu signifikan, namun dapat menjadi alasan bagi investor untuk memilih jenis investasi mana yang akan diterjuni.
Perbedaan pertama adalah tujuan investasinya. Pada investasi konvensional, tujuan investasinya hanyalah mencari untung, pendapatan yang pasif, dan menambah aset yang bisa diambil di kemudian hari. Sedangkan pada investasi syariah, selain untuk mendapatkan keuntungan dan bisa diambil di masa yang akan datang, tujuannya lebih mengarah ke aspek sosial. Keuntungan yang didapatkan dari investasi syariah tidak sepenuhnya diberikan kepada investor atau pemilik sahamnya saja. Sementara itu ada sebagian porsi keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan sedekah dan membantu sesama. Masya Allah. Dalam arti lain, investasi Islam juga dapat berguna loh sebagai ladang amal dan memberikan donasi kepada mereka yang membutuhkan gitu loh. Kemudian perbedaan selanjutnya pada investasi Islam, seluruh pihak yang terkait investasi akan melakukan akad atau perjanjian terlebih dahulu. Nah, kegiatan akad ini sama halnya dengan saat akan melakukan kerjasama bisnis, aktivitas jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya lah. Nah, kemudian tujuan dari dilakukannya akad ini tentunya agar semua pihak terkait tidak ada yang merasa dirugikan gitu, sehingga dapat terlihat bahwa investasi Islam memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan investasi konvensional yang terkesan lebih simpel tanpa harus adanya akad atau perjanjian. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah produk atau instrumen investasinya yang lebih terbatas. Kenapa hal ini? Karena hal ini disebabkan investasi Islam hanya memperbolehkan investor untuk membeli produk investasi yang sesuai syariat agama saja. Nah, beberapa produk investasi yang umum digunakan oleh pelaku investasi syariah yaitu saham, reksadana, emas, dan juga obligasi. Selain instrumen investasi tersebut, tentu sudah bukan termasuk sebagai bagian dari investasi Islam. Sehingga produk investasi seperti deposito, sukuk, RAI, waran, dan sebagainya dianggap tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, kemudian apa sih hukumnya investasi dalam Islam? Seperti yang tadi dijelaskan di atas ya, bahwa investasi dalam Islam hukumnya diperbolehkan. Sekali lagi, diperbolehkan. Islam turut mendukung umatnya untuk memiliki kemerdekaan dalam hal keuangan, termasuk dengan investasi. Sebagai informasi, dalam Islam investasi disebut mudorobah, atau yang memiliki arti menyerahkan sejumlah modal kepada orang yang berdagang sehingga si investor mendapatkan bagi hasil dari keuntungannya. Nah, hal yang cukup terlihat perbedaannya dari investasi konvensional dan investasi Islam adalah terletak pada pembagian keuntungan atau bagi hasilnya. Pada investasi konvensional umumnya ada bunga yang besarannya diatur sepihak oleh pengelola dana. Kalau di investasi Islam lebih menerapkan konsep bagi hasil atau nisbah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik perusahaan atau nasabah saling menanggung resiko yang ada. Prinsip ini juga sering disebut dan dikenal sebagai risk sharing. Nah, selain itu, para ulama turut sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukumnya adalah ijma. Kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum di dalam agama tentu saja tetap berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dalam memandang suatu masalah, termasuk soal investasi dalam Islam ini.
Nah, investasi dalam Islam mengenal pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariat. Presentasinya keuntungan dibagikan secara merata, termasuk juga kerugiannya, dalam artian bahwa investasi dalam Islam berarti saling berbagi resiko, kerugian, dan keuntungan. Nah, kemudian eh, prinsip umum investasi di dalam Islam itu apa ya? Prinsip umum investasi dalam Islam apa aja sih gitu. Yang pertama ada untuk menghindari riba, kemudian menghindari goror atau ketidakjelasan, kemudian menghindari maisir atau judi bertaruh gitu. Kelebihannya berinvestasi halal yang sesuai syariah. Yang pertama, untuk investasi dipastikan sesuai syariat, terus transaksi bebas riba, kemudian prosesnya transparan, terus bebas dari unsur haram. Terus pilihan investasi yang apa sih pilihan investasi yang diperbolehkan dalam Islam? Yang pertama, investasi properti, investasi tanah, reksadana syariah, kemudian deposito bagi hasil, SBSN atau surat berharga syariah negara, kemudian investasi emas. Nah, kemudian apa sih jenis investasi yang dilarang dalam Islam? Nah, yang pertama ada investasi yang mengandung riba tentunya. Yang kedua yang mengandung goror. Yang ketiga investasi yang penuh spekulasi. Yang keempat investasi dengan adanya unsur kecurangan. Yang kelima ada investasi yang berkaitan dengan zat haram. Terima kasih. Cukup mungkin sekian pemaparan dari saya, sedikit sharing lah gitu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.